Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihat kedua tentang sabar dan fakir. Dalam sebuah majelis di madrasah pada 5 Syawal 545 Hijriah, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani memberikan nasihatnya sebagai berikut. Jika engkau memusuhi dan berghibah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal itu akan menjauhkan dirimu dengannya. Sebelum engkau dipukul, dihina, dililit ular, dan terkena bala bencana, hentikanlah perbuatan tersebut. Engkau tentu tertipu jika belum mencicipi makanan berupa bencana. Apa yang engkau dapatkan, janganlah membuatmu bergembira, karena semua itu bersifat sementara dan akan hilang. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Quran Surat Al-An'am ayat 44. Sesungguhnya dengan sabar akan didapatkan kemenangan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menekankan tentang sabar. Sabar dan fakir tidaklah berkumpul melainkan pada diri orang yang beriman. Orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diuji, lalu mereka bersabar dan bertekad melakukan kebaikan bersama bencana yang dialaminya. Mereka bersabar atas sesuatu yang menimpa diri mereka dari Tuhan mereka. Engkau tentu tidak akan melihatku bersamamu jika bukan karena kesabaran. Dari malam ke malam, mataku terjaga dengan sangkar yang telah aku buat untuk menjabak burung-burung. Jikalau pada siang hari mataku sedikit terpejam, kakiku tetap terikat dengan sangkar tersebut demi kemaslahatanmu. Aku melakukan semuanya itu, namun engkau tidak pernah mengerti bahwa itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di negeri ini, manakala tidak ada orang yang berakal yang duduk dan bergaul dengan penduduknya, niscaya akan banyak ria, kemunafikan, kezaliman, syubhat dan haram. Bahkan akan banyak pula orang-orang yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan menggunakan kenikmatan darinya untuk berbuat kefasikan dan kedurhakaan. Alangkah banyaknya orang yang lemah di rumahnya, takwa di tokonya, zindik minumnya, dan sindik di atas kursinya. Seandainya saja tidak terhalang oleh hukum, aku akan membicarakan apa yang terjadi di rumahmu. Tetapi aku mempunyai landasan yang perlu didirikan bangunan di atasnya. Aku mempunyai anak-anak yang harus dididik. Kalau saja aku buka, yang aku ketahui tentu akan menyebabkan perpisahan antara dirimu dan diriku. Sehingga di dalam keadaan seperti ini, aku memerlukan kekuatan sebagaimana kekuatan para nabi dan Rasul alaihissalam. Sejak Adam alaihissalam hingga zamanku ini, aku memerlukan kesabaran. Kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat aku perlukan. Berilah aku kelembutan, pertolongan dan ridhamu ya Allah. Amin. Engkau tidak diciptakan kekal abadi di dunia dan bersenang-senang di dalamnya, wahai gulam. Oleh karena itu, ubahlah sifat dan tindak tandukmu yang tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah engkau anggap sebagai suatu ketaatan, padahal ucapan itu tidak berguna sebelum engkau menyandarkan segala sesuatu yang lain kepadanya. Iman adalah ucapan dan perbuatan. Ia tidak akan diterima dan tidak ada gunanya jika engkau berbuat dosa dan kemaksiatan, durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sibuk dalam dosa, meninggalkan salat, puasa, sedekah, dan perbuatan-perbuatan yang baik lainnya. Jika engkau sama sekali tidak taat, apakah artinya engkau mengucapkan 2 kalimat syahadah atau kesaksian? Menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, sabar atas balak dan ikhlas adalah bukti dari pengakuan itu. Sungguh, ucapan tanpa amal atau amal tanpa keikhlasan
tidak akan diterima. Hendaknya engkau berikan sebagian hartamu kepada orang-orang fakir. Jika engkau mampu untuk memberinya, sedikit atau banyak, janganlah engkau tolak orang yang meminta-minta. Hendaknya engkau seperti Al-Haq Azza wa Jalla yang suka memberi. Hendaknya engkau bersyukur kepadanya yang telah menjadikanmu mampu memberi. Sungguh celaka jika peminta-minta itu merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal engkau mampu memberinya. Apakah jadinya jika engkau menolak hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian setelah itu engkau mendengar dan menangis di sampingku? Manakala datang kepadamu seorang fakir dan hatimu menjadi keras, hal itu menunjukkan bahwa tangisanmu dan ketekunanmu dalam mendengarkan tidaklah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengarkanlah dengan sungguh-sungguh nasihatku, pertama dengan nurani, lalu dengan hati, setelah itu dengan amal anggota badan untuk melakukan kebaikan. Kosongkanlah lisan, ilmu, amal, nasab, kedudukan, dan melupakan harta maupun keluarga ketika engkau datang kepadaku. Kosongkanlah hati dari selain Al-Haq Azza wa Jalla ketika engkau duduk di depanku, sehingga dia sendiri yang akan memberikan pakaian, karunia, dan kedekatan dengannya. Manakala engkau berbuat seperti itu ketika datang kepadaku, sungguh engkau akan seperti burung yang pergi pada pagi hari dengan perut lapar dan pulang pada sore hari dengan perut kenyang. Sesungguhnya cahaya hati itu berasal dari cahaya Al-Haq Azza wa Jalla, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, takutlah terhadap firasat seorang mukmin, sesungguhnya ia memandang dengan cahaya Allah Azza wa Jalla. Takutlah kepada orang beriman, hai orang fasik, janganlah engkau datang kepadanya dalam keadaan dirimu berlumuran dengan najis kemaksiatan. Sesungguhnya dengan cahaya Allah, orang beriman itu dapat melihat sesuatu yang ada pada dirimu. Kemusyrikan dan kemunafikanmu, perbuatanmu yang tersembunyi di balik pakaianmu, dan kecurangan serta kerusakanmu akan terlihat olehnya. Tidak akan beruntung orang yang tidak pernah melihat orang yang beruntung. Engkau adalah orang yang kacau, yang juga berkumpul dengan orang-orang yang kacau. Lalu sampai kapankah kebutaanmu itu? Kebutaanmu akan hilang jika engkau datang kepada tabib yang akan merawatmu dan membersihkan kotoran hatimu, memperbaiki persangkaanmu, dan menghilangkan prasangka buruk kepadanya dari hatimu. Selain itu, engkau harus mengambil anak-anakmu, lalu duduk di depan pintunya dan bersabar atas kepahitan obatnya. Maka pada saat itulah kebutaan itu akan hilang dari dirimu. Hendaknya engkau merendahkan dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sampaikanlah hajat-hajatmu kepadanya. Amalan yang ada pada dirimu janganlah engkau hitung-hitung. Buanglah ia di bawah telapak kaki keikhlasan. Bukalah pintu Khalik dan tutuplah pintu makhluk, dan akuilah segala dosamu. Hendaknya engkau memohon ampunan atas segala kekuranganmu. Hendaknya engkau meyakini bahwa tidak ada yang memberi manfaat atau madarat, tidak ada yang memberi atau menahan pemberian kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebutaan akan hilang dari dirimu pada saat seperti itu. Bahkan matamu akan digerakkan oleh basirahmu. Kesederhanaan pakaianmu dan makananmu itu tidak penting, wahai gulam, tetapi kesuhudan hatimu itulah yang terpenting. Seseorang pada mulanya mengenakan pakaian bulu bagi batinnya, barulah kemudian pakaian zahirnya. Pendek kata, yang dikenakan pertama kali adalah pakaian bagi nuraninya, kemudian hatinya, kemudian dirinya, dan terakhir adalah anggota badannya.
Jika semua itu telah sempurna, maka akan datang kasih sayang serta anugerah yang akan mengubahnya dari pakaian duka cita menjadi pakaian kebahagiaan. Bencana juga akan berganti menjadi kebahagiaan, kebencian menjadi kegembiraan, ketakutan menjadi rasa aman, yang jauh menjadi dekat, dan dari fakir menjadi kaya. Ambillah bagianmu dengan tangan zuhud, wahai gulam, bukan dengan tangan rakus. Tidaklah sama antara orang yang makan dan menangis dengan orang yang makan lalu tertawa. Hendaknya engkau memakan bagian itu dalam keadaan hatimu bersama Al-Haq Azza wa Jalla, agar engkau selamat dari kejahatannya. Jika engkau makan dari tangan tabib, hal itu lebih baik daripada engkau makan sedangkan engkau tidak tahu asal mulanya dan kesudahannya, yang terkadang akan menjadikan hatimu keras. Engkau telah meremehkan dan meninggalkan sifat amanah dari dirimu. Kasih sayang juga telah hilang dari dirimu. Bahkan hukum-hukum agama juga telah hilang dari dirimu. Sungguh celaka engkau jika amanah itu tidak engkau pegang dengan teguh. Tidak lama lagi hujan yang lebat akan mengguyurmu, kedua tangan dan kakimu akan terikat, dan pintu kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala tertutup bagimu. Dia akan menjadikan kebencian terhadapmu di hati para makhluknya, sehingga mereka tidak mau memberikan sesuatu kepadamu. Hendaknya engkau memelihara dirimu bersama Tuhanmu Azza wa Jalla. Sesungguhnya siksanya itu amat pedih. Maka takutlah kepadanya agar keamanan dan keselamatanmu tidak dijauhkan dari dirimu. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Tuhan langit dan bumi. Hendaknya engkau memelihara kenikmatannya dengan bersyukur kepadanya. Terimalah perintah dan larangannya dengan sepenuh ketaatan dan kesetiaan. Hadapilah kesulitan yang engkau alami dengan sabar, dan terimalah kenikmatan dengan mensyukurinya. Seperti itulah sifat para nabi, rasul, dan orang-orang saleh terdahulu. Hendaknya engkau meninggalkan medan bermaksiat kepadanya dan hanya makan dari meja ketaatan kepadanya, dan peliharalah batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukurlah jika datang kemudahan, dan jika datang kesulitan bersabarlah. Bertaubatlah engkau dari dosa-dosamu dan lakukanlah muhasabah terhadap dirimu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menganiaya hambanya. Ingatlah maut dan berbagai peristiwa yang terjadi sesudahnya. Ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian periksalah mengenai pandangannya terhadapmu. Ingatlah sampai kapan tidur ini, sampai kapan kejahilan dan bergelimang dalam kebatilan ini akan terus terjadi. Sampai kapan engkau akan mengikuti nafsu, kebiasaan, dan keinginanmu. Hendaknya engkau belajar beribadah kepada Tuhanmu Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti syariatnya. Ibadah adalah meninggalkan kebiasaan. Hendaknya engkau membiasakan diri dengan adab Al-Quran dan kalam nubuah. Janganlah engkau bergaul di tengah manusia dengan kebutaan dan kebodohan, wahai gulam, bahkan dengan kelalaian dan tidur. Hendaknya engkau bergaul dengan mereka dengan ilmu, kesadaran, dan basirah. Manakala engkau melihat kebaikan pada diri mereka, ikutilah. Manakala engkau melihat sesuatu yang membahayakanmu, tinggalkanlah. Engkau harus sadar, karena sesungguhnya engkau dalam keadaan lalai dari Al-Haq Azza wa Jalla. Engkau harus menjadi ahli masjid dan banyak bersalawat ke atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, jika api turun dari langit, tidak ada yang selamat kecuali ahli masjid. Hubungan dengan Al-Haq Azza wa Jalla akan terputus jika engkau lalai dalam salat. Itulah sebabnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang paling dekat antara hamba dengan Tuhannya adalah orang yang sedang dalam kemurahan.
Orang yang menakwilkan itu menipu. Ketika kita berjalan menggapai sebuah tekad dan kita bergantung dengan ijma dan ikhlas dalam beramal, tentu kita akan selamat dari murka Al-Haq Azza wa Jalla. Bagaimanakah jika kita selalu menakwilkan dan meminta kemurahan? Benar bahwa azimah kini telah tiada dan tiada pula orang yang mengamalkannya. Saat ini adalah zaman kemurahan, bukan zaman azimah. Saat ini adalah zaman riya, nifak, dan mengambil harta tanpa hak. Memang banyak orang yang salat, puasa, haji, berzakat, dan melakukan berbagai kebaikan, tetapi semua itu dikerjakan karena makhluk, bukan untuk mencari ridanya. Itulah sebabnya sebagian besar alam ini menjadi makhluk tanpa khalik. Ketika hati telah mati, yang ada hanyalah nafsu dan keinginan, dan hidup hanyalah untuk memburu dunia. Jika makhluk telah keluar dari dalam hati, maka hati akan hidup lalu berdiri bersama Al-Haq Azza wa Jalla dalam arti yang sesungguhnya. Sesungguhnya gambar itu tidak ada artinya. Dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi larangannya, dan bersabar dalam menerima ujian maupun takdir darinya, maka hati akan hidup. Berserahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa saja yang telah ditentukannya, wahai gulam, kemudian berdirilah bersamanya sesudah itu. Sesungguhnya segala sesuatu memerlukan fondasi, barulah kemudian didirikan bangunan di atasnya. Hendaknya engkau selalu dalam keadaan demikian siang dan malam. Sungguh celaka jika engkau hanya memikirkan urusanmu. Tafakkur adalah perbuatan hati. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika engkau melihat kebaikan pada dirimu, dan bertaubatlah jika engkau melihat keburukan pada dirimu. Agamamu akan hidup dan setanmu akan mati jika engkau bertafakkur. Itulah sebabnya dikatakan, tafakkur sesaat lebih baik daripada ibadah semalam. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai umat Muhammad. Sesungguhnya Dia telah menerima amalanmu yang sedikit dibandingkan umat terdahulu. Meskipun engkau orang yang lebih akhir, di akhirat engkau adalah orang yang pertama. Jika engkau sehat, maka tidak ada yang akan dapat menandinginya. Umat lain adalah yang dipimpin, sedangkan engkau adalah pemimpin. Manakala engkau masih duduk di rumah nafsu keinginan dan kebiasaanmu, engkau tidak akan menjadi sehat. Engkau tidak akan sehat manakala engkau suka merebut apa yang ada di tangan makhluk dengan kemunafikan dan riakmu. Engkau tidak akan sehat bila mana engkau cinta dunia. Engkau tidak akan sehat selagi hatimu bersama makhluk. Ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki berupa kesehatan dan layak bersamamu. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan selamatkanlah kami dari siksa neraka. Demikianlah nasihat yang kedua dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.